Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Anggraini. Di sini saya akan melakukan uji Chi-square menggunakan SPPS. Langkah yang pertama, kita buka SPPS. Kemudian di bagian ini kita close saja. Nah, yang pertama kita masuk ke bagian variable view. Untuk bagian variable view, di sini kita ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara penerapan metode asuhan keperawatan terhadap status pemahaman mahasiswa dalam menegakkan diagnosa keperawatan. Yang pertama, kita masukkan data penerapan metode asuhan keperawatan. Kemudian data yang kedua, kita masukkan status pemahaman mahasiswa. Setelah itu kita masuk ke bagian tipe. Di bagian tipe kita ganti dengan menggunakan string. Untuk yang data kedua juga menggunakan string, kemudian OK. Setelah itu kita masuk ke bagian label. Untuk bagian label kita tulis penerapan metode asuhan keperawatan menggunakan spasi. Begitu juga dengan data yang kedua, status pemahaman mahasiswa. Nah, di bagian values kita masukkan kode. Dua, Nandaniknok. Add, kemudian OK. Untuk status pemahaman mahasiswa, yang pertama, labelnya paham. Add. Kemudian yang kedua, labelnya tidak paham. Add, kemudian OK. Untuk status pemahaman mahasiswa, kita menggunakan ordinal, kemudian kita masuk ke data view. Di data view ini kita masukkan kodenya saja. Kemudian yang status pemahaman mahasiswa. Setelah selesai, kita masuk ke bagian view. Untuk bagian view, kita centang values label. Nah, di sini kita bisa melihat kode yang sudah kita buat tadi, dan kita cek kembali apakah benar kode yang sudah kita masukkan. Setelah selesai, kembalikan ke kode. Kemudian kita masuk ke analyze, deskripsi statistik, cross text. Di bagian row kita masukkan penerapan metode asuhan keperawatan. Kemudian di kolom kita masukkan status pemahaman mahasiswa. Kemudian statistik, Chi-square, continuous, kemudian child, eksperimen, row, continue, OK. Nah, inilah hasil dari uji Chi-square yang sudah kita coba tadi.
Nah, jika ingin menyimpan datanya, klik Output, kemudian Ctrl C. Setelah itu masuk ke Word, Ctrl V. Nah, inilah data yang sudah kita uji tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan olah data dengan menggunakan uji Fisher. Uji Fisher adalah alternatif dari uji chi-square apabila uji chi-square tidak memenuhi syarat. Konsep uji Fisher merupakan salah satu uji non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis dua sampel independen yang berskala nominal atau ordinal, jika kedua sampel independennya berjumlah kecil. Nah, sebelum melakukan uji Fisher, alangkah baiknya kita harus memperhatikan beberapa syarat dari Fisher. Yang pertama itu jumlah sampel yang relatif kecil. Berbeda dengan uji chi-square, jika kita memiliki penelitian dengan sampel yang besar, maka gunakan uji chi-square. Namun, jika sampel yang relatif kecil, gunakan uji Fisher. Yang kedua, skala data variabel kategorik. Yang ketiga, tabel baris kali kolom 2 kali 2. Yang keempat, jumlah sel dengan expanded count kurang dari 5 sama dengan 20%. Untuk menentukan nilainya, apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, maka artinya terdapat hubungan. Dan apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka artinya tidak terdapat hubungan. Nah, sekarang saya akan melakukan olah data dengan menggunakan uji Fisher. Kita akan melihat apakah ada hubungan antara penerapan metode asuhan keperawatan terhadap status pemahaman mahasiswa dalam menegakkan diagnosa keperawatan. Pertama, masuk ke aplikasi SPSS dan masuk ke variabel view. Lalu masukkan variabel yang pertama pada kolom nama, yaitu penerapan metode. Dan variabel yang kedua, masukkan pada baris kedua, yaitu status pemahaman. Karena kita akan memasukkan data kategorik, maka pada kolom type kita ubah menjadi string. Lalu pada kolom label masukkan variabel yang pertama, yaitu penerapan metode asuhan keperawatan. Lalu pada baris kedua masukkan variabel yang kedua, yaitu status pemahaman mahasiswa. Pada kolom value kita akan melakukan pengkodean dengan titik 3, lalu 1 untuk kode donges, 2 untuk kode nanda niknok. Klik add lalu OK. Lakukan hal yang sama pada variabel yang kedua. Kode 1 untuk paham, lalu add. 2 untuk kode tidak paham, add lalu OK. Lalu pada kolom measure kita dapat menggunakan nominal ataupun ordinal. Pada variabel yang pertama kita akan menggunakan nominal dan yang kedua itu dengan ordinal.
Lalu kita beralih ke data view, dan pada variabel yang pertama, penerapan metode, kita masukkan kode yang telah kita entry di awal tadi. Lakukan hal yang sama pada variabel yang kedua, yaitu status pemahaman mahasiswa, dengan menggunakan kode yang telah kita entry di awal tadi. Lalu kita masuk ke value dan kita centang value label. Lalu setelah itu kita ke analyze, descriptive statistic, dan cross tab. Dan masukkan variabel yang pertama, penerapan metode asuhan keperawatan pada kolom raw, dan status pemahaman mahasiswa pada kolom. Klik statistik, centang chi-square, lalu continue. Klik cell, centang expanded count untuk mengetahui nilai expanded count, row, dan continue. Nah, ini dia hasil dari nilai output yang telah kita uji tadi. Nah, sekarang bisa kita lihat pada tabel cross tabulation, penerapan metode asuhan keperawatan, status pemahaman mahasiswa. Bisa kita lihat pada tabel penerapan metode asuhan keperawatan, jumlah expected count 7,5, yang artinya memenuhi syarat uji chi-square. Apabila data yang kita uji memenuhi, berarti kita tidak dapat melakukan uji Fisher. Setelah itu, kita lihat tabel uji chi-square. Lalu kita lihat nilai Fisher extract test. Kita lihat nilai sig-nya didapatkan nilai sig-nya 1,000. Artinya lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara penerapan metode asuhan keperawatan terhadap status pemahaman mahasiswa.